Bab 381, Sihir Pohon. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Hei, kehidupan pohon suci itu berhasil. Ketika aku mendengar nada itu dalam benakku, mata Yesuan meledak dengan dua pria yang baik. Benar saja, lautan anggur ini mungkin yang keluar dari pohon harta karun berwarna-warni. Hanya tanaman 1000 tahun yang dapat membuat Yesuan menukar darah pohon suci kehidupan. Ketika ketahanan darah super kuat ini bergabung, Yesuan merasa bahwa tubuh yang menyebalkan di tubuhnya pulih dengan cepat. Dalam sekejap mata, gas sejati yang dikonsumsi oleh penguasa naga terisi kembali. Ketahanan yang bagus, tak terkalahkan. Mata Yesuan melebar. Pohon suci kehidupan ini dikenal karena ketahanannya. Yesuan memperkirakan bahwa bahkan jika dia memotong lengannya di tempat, dia mungkin akan lahir. Tetapi saat berikutnya, apa yang dia pikir terjadi? Tanaman merambat yang telah dia hancurkan untuk sementara waktu ternyata ada di wajahnya dan melahirkan cabang baru. Nima, ini tidak bisa dikalahkan, mundur. Yesuan buru-buru berbalik dan berlari. Pihak lain dapat pulih sebanyak yang dia lakukan, dan tentu saja dia tidak dapat bertarung di sini dengan tanaman merambat ini, dan dia harus menemukan tubuh utamanya. Pada saat yang sama, dia sudah mengerti nasib apa yang akan dihadapi tim gabungan tiga arah. Kelompok itu keluar, itu adalah kelompoknya, dan bahkan jika dia kembali, saya khawatir saya tidak dapat menyelamatkannya. Bagaimanapun, tanaman merambat itu terus-menerus menonjol dari tanah dan menyerangnya terus-menerus. Dari 1 menjadi 2, lalu menjadi 3, dan akhirnya 5 keluar, 5 keras dan tak tertandingi, kecepatan mengejar tanaman merambat dari 55 naga. Jika Anda adalah orang biasa, saya khawatir saya telah terseret sampai mati. Namun, ini masih tidak dapat membunuh Yesuan. Yesuan, yang menggabungkan pohon kehidupan suci, sangat cepat pulih, dan dia terus menjalankan latihan lebih cepat daripada dia meminum ramuan obat. Pada saat ini, dia seperti mesin gerak abadi. Dia menghindari dan memotong tanaman merambat yang menghentikan jalan saat maju. Dalam perjalanan, dia juga menemui banyak angin berasap, yang semuanya terbunuh olehnya. Ketika nada itu terdengar lagi, dia telah menembus kekuatan 46 naga. Mengerikan, aku berlari setidaknya 100.000 meter. Jika aku mengikuti kecepatan tim tripartit, bahkan jika tidak ada tanaman merambat, aku akan diracuni. Hati Yesuan sangat tidak berdaya. Kecepatan tim tripartit benar-benar terlalu lambat. Itu bisa dilakukan dalam beberapa detik. Tetapi mereka juga berhati-hati, tetapi sayangnya, ini tidak berguna. Dan hal berikutnya yang menunggu mereka adalah tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia sudah meninggalkan tim, maka dia akan mencari pohon harta karun berwarna-warni itu. Selama dia mendapatkan buah berwarna-warni, dia akan langsung menerobos ke 60 naga itu. Ini adalah langkah di langit. Meskipun kabut beracun ini tidak dapat dilihat, dia hanya dapat melihat belasan meter dari penglihatannya, tetapi untungnya ini hanyalah tempat biasa, tidak ada susunan sihir. Baru kemudian dia memastikan posisinya, jadi dia langsung pergi jauh-jauh. Semakin banyak tanaman merambat itu, semakin banyak pula tanaman merambat itu. Pada saat yang sama, ada 10 tanaman merambat yang menyerang Yesuan pada saat yang sama. Bahkan jika itu adalah penguasa kekuatan 60 naga, saya khawatir itu tidak mudah untuk diatasi. Oke, pada saat ini, alis Yesuan tiba-tiba mengembun, dan dia akhirnya merasakan sesuatu yang berbeda. Benda ini sangat besar, hingga puluhan meter, dan masih berputar-putar, jelas makhluk hidup. Ini memberi Yesuan perasaan pertama, seperti gurita besar di istana. Laut dalam, tetapi tentakelnya jauh lebih dari gurita besar. Pohon harta karun berwarna-warni. Ini adalah reaksi pertama Yesuan. Sepertinya itu adalah Tuan. Kilatan cahaya Yesuan langsung melesat ke masa lalu. Ketika dia hanya berjarak 500 meter di dekat pohon harta karun berwarna-warni, kabut beracun tiba-tiba menjadi lebih tipis, dan penglihatannya juga melebar sedikit demi sedikit. Ketika dia melihat tampilan pohon harta karun berwarna-warni ini, itu adalah getaran. Apa pohon harta karun berwarna-warni ini? Ini benar-benar lelucon. Saat ini, di depan matanya, itu adalah pohon hitam yang kering dan tidak memiliki daun. Itu seperti terbakar. Namun, pohon dewa ini mengayunkan puluhan cabang tebal di atasnya, dan tubuhnya terus-menerus menggeliat, membuat Yesuan merasa mual. Melihatnya, Yesuan seolah-olah dia terbakar, yaitu ular Firaun.
Setan pohon, ini adalah sihir pohon. Yesuan mengenalinya, ini adalah apa yang pernah dia dengar sebelumnya. Setan pohon adalah makhluk aneh. Meskipun itu adalah tanaman, itu seperti binatang suci. Sederhananya, setan pohon ini juga merupakan sejenis binatang suci, tetapi tidak ada binatang suci. Hei, hei, hei. Tepat ketika Yesuan muncul, setan pohon ini memutar cabang-cabang dan menusuk ke arah Yesuan. Kali ini, Yesuan penuh dengan puluhan cabang dan tanaman merambat dengan kekuatan 55 naga. Untungnya, ia telah menggabungkan darah pohon kehidupan suci, dan kemarahan dalam tubuh dengan cepat dipulihkan, sehingga ia dapat terus menampilkan pemerintahan naga dan membelah cabang-cabang ini menjadi dua segmen. Namun, setan pohon ini juga memiliki ketahanan yang kuat. Sihir pohon tidak dapat menjadi Yesuan, dan Yesuan tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menyerang batang pohon setan. Kedua belah pihak jatuh ke jalan buntu. Nima, kalau dibilang itu pohon harta karun warna-warni, bagaimana mungkin pohon iblis menjijikkan masih sekuat itu? Yesuan sedikit tidak berdaya. Namun, saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena dia merasa bahwa pohon iblis menjijikkan ini menyerang jauh lebih cepat, dan bahkan tanaman merambat dan cabang-cabangnya memiliki pertahanan yang kuat. Mengapa demikian? Apakah sulit? Sihir pohon ini telah menghancurkan tim yang telah disatukan oleh ketiga pihak. Hati Yesuan bergetar, jika demikian, maka itu merepotkan. Saat ini, Yesuan juga tidak yakin. Dia masih dapat menggunakan Beastmaster terakhir yang ganas, dapat membunuh pohon iblis ini. Namun, dia tidak dapat menjamin bahwa pohon ini adalah iblis, yaitu, pohon harta karun warna-warni telah berubah. Dan, bagaimana jika ada bahaya di bawah? Tepat saat dia memikirkannya, tiba-tiba sesosok jatuh di batang pohon. "Halo, tolong berhenti." Sebuah suara yang dikenalnya terdengar, dan kemudian tanaman merambat dan cabang-cabang itu berhenti. Yesuan menoleh dan menemukan bahwa sudah ada seorang pria kulit putih berdiri di batang pohon. Itu adalah pria bertopeng yang telah menunggangi burung bangau putih. "Itu kamu," Yesuan berseru, pria misterius ini akhirnya muncul. Pria misterius itu masih mengenakan topeng. Ketika dia melihat Yesuan mengenalinya, dia mengangguk dan berkata, "Ya, itu aku." Yesuan mengedipkan matanya, dan peta kulit itu berasal dari tangan pria misterius itu, dan anehnya pria misterius itu bisa berdiri di batang pohon saat ini. Keraguan dalam benak Yesuan hampir terpecahkan. Dia menatap pria misterius itu dan berkata dengan dingin, "Semua ini jebakan yang kau pasang." "Tidak buruk." Pria bertopeng misterius itu langsung mengakui, "Semua ini dirancang olehku. Saat ini, di lapisan ketiga ini, aku khawatir hanya ada dua orang yang hidup, kau dan aku." "Benarkah?" Hati Yesuan mencelos, tampaknya aliansi ketiga pihak juga telah sepenuhnya disingkirkan, termasuk Xie Yu dari keluarga Xie. "Kamu melakukan ini, tujuannya adalah untuk menyerap tubuh mereka." Mata Yesuan tertegun. "Ya, yang aku inginkan adalah tubuh manusia." Pria misterius itu mengangguk dan berkata, "Ketika aku menemukannya, hidupnya akan segera berakhir, dan aku baru saja mendapatkan warisan pohon harta karun milenium, jadi aku menggunakan tubuh manusia untuk mengolahnya menjadi pohon iblis, memakan darah manusia." Warisan Bao Shuzong. Mata Yesuan melirik, orang ini benar-benar memiliki hubungan dengan Bao Shuzong. "Buah berwarna-warni itu," gumam Yesuan. "Ia telah hidup selama 1000 tahun. Merupakan keajaiban untuk bertahan hidup sampai hari ini. Aku ingin berbuah." Pria misterius itu mencibir, lalu berhenti, lalu berkata, "Namun, jika menyerap cukup banyak darah manusia, ia masih bisa menghasilkan buah. Awalnya, aku hanya ingin membunuh orang-orang ini, tetapi tiba-tiba hal itu terjadi. Nak, sekarang aku akan memberimu kesempatan, selama kau menyerah padaku, maka buah kedua dari pohon iblis itu akan kuberikan padamu, bagaimana?" Menyerah. Yesuan mendengus, biarkan dia menyerah pada seseorang, jangan pikirkan itu. Namun, dia memperhatikan poin penting lain dalam cerita itu. Buah kedua, ini berarti buah pertama harus misterius. Dia menebak dalam hatinya, seberapa kuat kekuatan orang misterius ini. "Kalau begitu, mengapa kau tidak melakukannya sendiri?" Yesuan mengerjap, "Aku hanya memiliki kekuatan 50 naga, jadi aku hanya bisa memimpin mereka masuk, dan tangan ajaib itu tidak bersembunyi, seolah-olah kemenangan sudah di depan mata." "Apa kekuatan 50 naga?"
Ye Xuan mengerjap. Dia tidak menyangka bahwa alam pria misterius ini akan lebih tinggi dari kekuatan keempat naganya. Dia memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan Beastmaster dengan kasar, dia bisa membunuh orang misterius itu. Tentu saja, ini hanya terjadi ketika sihir pohon tidak campur tangan. Nak, aku tahu apa yang kamu pikirkan dalam hatimu, kamu tidak bisa membunuhku, karena di sini, bukan hanya sihir pohon. Pria misterius itu berkata, tiba-tiba berteriak keluar. Apa, perilakunya? Membuat hati Ye Xuan bergetar, sulit, orang misterius dan pembantu lainnya. Pada saat ini, pohon ajaib itu tiba-tiba berputar dengan keras, dan kemudian membuat lubang dari batangnya. Ketika Ye Xuan melihat sosok keluar dari dalam pohon ajaib, itu terkejut. Angin yin, asap ini tidak sama dengan apa yang pernah dilihatnya sebelumnya, tidak hanya seluruh tubuhnya berwarna ungu yang mempesona, tetapi juga lebih tinggi dan lebih besar. Raja dinasti Yin lah yang hidup berdampingan dengan iblis pohon. Kekuatannya telah mencapai kekuatan 65 naga. Jika kau memilikinya, kau tidak akan bisa menghindarinya. Pria misterius itu berkata dengan bangga. Dialah yang membudidayakan pohon harta karun warna-warni menjadi iblis pohon, dan angin kencang ini menghancurkan raja dan tumbuh di dekat pohon, sehingga dia dapat memerintah Raja Yin dan angin dengan menyamar. Lalu kau ingin aku menyerah, apakah itu untuk mengumpulkan mayat manusia untukmu? Jika demikian, mengapa kau tidak melepaskannya? Ye Xuan bertanya dengan aneh. Tidak, Raja Suram dan Iblis Pohon hidup berdampingan, tidak bisa pergi terlalu jauh. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya. Apakah itu? Mata Ye Xuan berbisik, mengapa aku tidak menyerah jika aku tidak menyerah? Pria misterius itu mencibir, aku punya 100 cara untuk membuatmu tetap hidup. Aku suka menembak orang yang merasa mampu. Kau harus ingat bahwa ini adalah tempatku. Bagaimana dengan itu? Apakah karena kamu berpikir bahwa iblis pohon dan angin jahat dapat menjadi ancaman bagiku? Mulut Ye Xuan sedikit terangkat. Pria misterius itu mempelajari penampilannya dan bertanya, apakah karena kamu berpikir bahwa kamu dapat bersaing dengan yin dan angin? Haha. Ye Xuan hanya tersenyum dingin, dan tiba-tiba dia menerbangkan 10 naga di luar bentuk tubuhnya. Kekuatan 46 naga. Kemudian, di hadapan pria misterius itu, dia menggunakan Beastmaster dengan ganas. 46 naga, langsung menjadi 60 naga. Apa? Pria misterius itu terkejut, dan Ye Xuan benar-benar meningkatkan kekuatan 14 naga. Bagaimana ini mungkin? Namun, ini tidak berarti bahwa Ye Xuan dapat bersaing dengan Yin Feng Yuang. Bagaimanapun, Yin Feng Yuang adalah binatang suci dari 65 naga. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan masih memiliki bonus kecepatan gerakan 20%. Jika dia tidak menggunakan seni bela diri tubuh, kecepatannya lebih dari 70 naga. Jika Anda menambahkan 70% dari kehidupan hukum, angin jahat ini sama sekali tidak dapat mengimbanginya. Panggil. Ye Xuan tidak bermaksud berbicara omong kosong. Setelah kekerasan Beastmaster yang hebat, dia langsung bergegas keluar. Teriakan suram raja menjerit dan menyambutnya. Dan iblis pohon, juga memutar cabang-cabangnya, menyerang Ye Xuan. Hei, Ye Xuan mengorbankan pedang naga, dan pedang menghantam baju besi raja yang membara. Pertahanannya kuat, alisnya berkerut. Raja yang membara ini juga telah mengalami perubahan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada binatang suci dari 65 naga. Saya khawatir itu telah mencapai 67-8 naga, jadi pertahanannya sangat kuat. Panggil. Setelah Yin Feng Yuang dekat dengan Ye Xuan, dia juga mulai menyerang dengan kala jengking ganda. Kecepatan serangannya sangat cepat. Jika Ye Xuan memiliki bonus kecepatan bergerak, saya khawatir sulit untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, sihir pohon juga menggunakan cabang-cabang itu untuk menyerang Ye Xuan. Pohon ini memiliki beberapa cabang dan sangat kuat dan sangat sulit untuk dipotong. Dalam menghadapi serangan ganda ini, Ye Xuan juga merasakan sedikit tekanan. Meskipun kekuatannya mencapai 60 naga saat ini, roh yang menyebalkan itu masih berada di ranah kekuatan 46 naga. Tidak mudah untuk mematahkan cabang-cabang ini dan menghancurkan kerak angin kencang. Selain itu, ketahanan iblis pohon ini sangat kuat. Bahkan jika dipotong, ia akan tumbuh lagi, dan ada raja hantu di sampingnya, jadi dia mengubah rencana pertempuran. Pencuri pertama-tama menghancurkan raja. Raja di sini mengacu pada orang misterius, dan yang kedua mengacu pada sihir pohon.
Orang misterius itu mendapat warisan Bao Shuzong. Pasti ada banyak hal baik di cincin Qiankun. Jika dia bisa mendapatkan cincin itu, dia mungkin bisa menerobos lagi. Setan pohon terlalu sulit, jika Anda membunuhnya terlebih dahulu, itu juga merupakan pilihan yang baik. Bagaimanapun, dinasti Yin harus tetap berada di pembunuhan terakhir. Panggil, Yesuan tiba-tiba melesat dan bergegas menuju pohon. Wajah misterius itu berubah drastis. Dia tidak menyangka Yesuan memiliki kekuatan seperti itu. Itu benar-benar kesalahan. Untungnya, ada setan pohon dan Raja Dinasti Yin yang menghalangi. Jika tidak, Yesuan pasti berlari ke depannya, dan kemudian sebuah pedang menghancurkan kepalanya. Sialan, berikan padaku. Pria misterius itu meraung. Saat berikutnya, batang pohon iblis pohon itu pecah lagi, dan kemudian Raja Angin Abu-Abu keluar darinya. Apa? Yesuan terkejut. Angin Yin ini menghancurkan raja, sebenarnya ada dua Yesuan baru bereaksi sekarang. Jika hanya ada satu hantu di tempat teduh, bagaimana dia bisa melahirkan begitu banyak saudara perempuan kecil? Meskipun ibu mertua akan memakan pelayan publik ke dalam perut pada saat yang sama dengan pelayan publik, ini adalah kecoa biasa, dan angin yang membara ini adalah binatang suci. Wajahnya menjadi sangat suram. 2 dari 65 naga dari badai angin, ditambah satu iblis pohon, bahkan kekuatan 70 naga sudah mampu menjerat kekuatan 70 naga. Hahaha, nak, aku tidak menyangka. Karena kamu ingin bermain, maka aku tidak keberatan bermain denganmu. Pria misterius itu tertawa. Yesuan mendengus dan membuat terobosan. Tetapi setelah topan Yin kedua bergabung dalam pertempuran, dia dihentikan dan bahkan dipaksa mundur. Bagaimana caranya? Dia berpikir cepat dalam hatinya. Dalam hal ini, dia tidak memiliki penolong. Megatron Genius 30 kekuatan naga, keluar untuk mati. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba berkelebat. Sebelum dia mengumpulkan begitu banyak mayat, dia selalu melupakan satu hal, yaitu, fusi seni bela diri. Saat ini, ada lebih dari 50 seni bela diri pedang dalam sistem fagositosis. Ini adalah sedotan terakhirnya, kalau tidak, dia hanya akan bisa melarikan diri. Hei! Fusi seni bela diri gagal. Hei, fusi seni bela diri gagal. Hei, fusi seni bela diri gagal. Hei, fusi seni bela diri gagal. Titik. Hei, fusi seni bela diri gagal. Hei, integrasi seni bela diri berhasil. Tuan rumah mendapatkan seni bela diri kelas menengah, pedang Huang Quan, apakah kamu belajar? Setelah mendengar perintah ini, mata Yesuan berkedip dan segera menjawab, ya. Hei, tuan rumah mempelajari metode pedang Huang Quan, dan saat ini sedang menyala. Akhirnya, fusi berhasil. Mata Yesuan membesar, kali ini, dia tidak lagi menggunakan metode pedang Tianfeng, tetapi metode pedang Huang Quan. Namun, posisinya bahkan lebih berbahaya saat ini. Beastmaster yang ganas memiliki durasi. Jika durasinya telah berlalu dan dia belum pergi, maka dia akan mati. Hidup tidak pernah mati sejak zaman kuno, dan itu akan mati jika kamu mati lebih awal dan mati terlambat, bertarunglah. Yesuan tidak dapat mengaturnya sebanyak itu, dan mulai bertarung dengan dua Yin dan angin. Meskipun ilmu pedang Huang Quan adalah seni bela diri kelas menengah, tetapi hanya 1% dari api, seberapa kuat juga kuat, tetapi ilmu pedang berusia 10 tahun. Namun, Yesuan memiliki darah Jian Sheng, dan persepsinya tentang ilmu pedang sangat dalam. Hei! Kemampuan ilmu pedang Huang Quan telah meningkat, dan saat ini mencapai 20%. Hei, kemahiran ilmu pedang Huang Quan telah meningkat, dan saat ini 30%. Dalam waktu kurang dari 3 detik, pedang Huang Quan telah meningkatkan 20% api. Sekarang kekuatan ilmu pedang Huang Quan baru saja menyusul pedang Tianfeng. Hei, kemahiran metode pedang Huang Quan telah meningkat, dan saat ini 40% panas. Pada saat ini, kekuatan ilmu pedang Huang Quan sudah melampaui pedang angin. Awalnya, dia jatuh dalam angin, dan sekarang kekuatan serangan telah ditingkatkan, dan itu segera dieja kembali. Namun, jika Anda ingin membunuh dua angin abu-abu, Anda masih sedikit lebih buruk. Hei, kemahiran ilmu pedang Huang Quan telah meningkat, dan saat ini 50%. Ini sudah cukup. Haha, kamu mati. Ledakan ganda Yesuan meledakkan dua pria baik, sekali lagi memadatkan pedang naga. 8 pedang naga konyol, penguasa naga.
Seorang penembak jitu putih besar mencabut dan menghantam pohon. Fang Kexuan mencoba serangan jarak jauh iblis pohon, tetapi keputusan naga itu dihancurkan oleh sabit dua angin Yin. Kali ini, Raja Yin laki-laki masih menjarah masa lalu, dan dia siap untuk menghancurkan keputusan naga. Namun, keputusan naga ini hanyalah lagu harimau milik Yesuan. Pedang Huang Kuan, pedang jatuh ke Huang Kuan. Ketika Raja Publik pergi, Yesuan tiba-tiba menembak ibu mertua, dan sebuah pedang pecah. Kepala ibu mertua itu terbang. Metode pedang Huang Kuan yang berusia 50 tahun sudah melampaui api pedang angin. 10 hari, ditambah dengan darah Beastmaster, bahkan jika baju besi ibu itu keras, itu tidak dapat menghentikan pedang. Ibu, Raja, mati. Yesuan melangkah maju dan menelan tubuh ibu. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 48 naga. Ketika perintah itu berbunyi, Yesuan juga dikelilingi oleh 3 naga terbang. Kekuatan 63 naga. Beastmaster itu kejam, dan itu adalah keterampilan yang hebat. Pangeran Publik Wang baru saja menghancurkan aturan naga itu. Ketika bereaksi, Yesuan sudah menjulang di depannya. Ilmu pedang Huang Kuan, pedang jatuh ke Huang Kuan. Seorang penembak jitu yang berisi napas kematian menyapu kepala Raja Gong, dan itu sama dengan ibu sang pangeran, dan dipenggal oleh Yesuan. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 50 naga. Jumlah naga telah berubah lagi. Sekarang, Yesuan adalah kekuatan 65 naga. 2 raja, satu persatu, dibunuh oleh Yesuan dalam sedetik. Adegan ini datang terlalu cepat, sehingga orang-orang misterius itu tidak melambat. Ketika dia bereaksi, Yesuan sudah berdebat untuk seekor naga. Penguasa naga itu memotong lusinan cabang dan kemudian jatuh ke batang pohon dengan tebal setidaknya 10 meter. Hei, batang pohon iblis ini terputus dari pinggang dan kemudian jatuh ke belakang. Jangan, pria misterius yang berdiri di cabang itu berteriak, pohon ajaib ini, tetapi dia menghabiskan banyak upaya untuk mengolahnya. Hanya sedikit, dia hanya perlu mendapatkan sedikit tubuh manusia, dia bisa memadatkan buah. Tepat ketika dia tertekan, sesosok tubuh menyapu, dan dia hanya melihat kilatan dingin, dan kemudian dia melihat tubuhnya. Seperti kedua raja itu hancur. Putong, kepalanya jatuh ke tanah, dan matanya menunjukkan ekspresi dendam. Dia tidak bisa memikirkannya, dia bisa mengendalikan 2 Raja Yin dan kesedihan, dan dia akan mati di tangan Yesuan. Sebenarnya, ketika keputusan naga terakhir dikeluarkan, durasi kegilaan Beastmaster yang ganas telah berlalu, tetapi kedua raja yang membara itu sudah mati, jadi pertempuran ini telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Hei, kekuatan 50 naga di distrik itu, berani berteriak di depanku, benar-benar mencari kematian. Yesuan mendengus dan melepaskan topeng pria misterius itu, wajah yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, usia pria misterius ini melebihi harapannya, dia memperkirakan bahwa orang ini paling banyak berusia 25 tahun. Dia hanya ingin tahu, sekarang setelah dia melihat wajah asli pria misterius itu, dia tidak tahu, dan menoleh ke orang misterius itu untuk berhenti. Ketika dia menoleh dan melihat iblis pohon, dia menemukan bahwa monster pohon yang telah dipotong mulai layu dan dengan cepat berubah menjadi lapisan abu terbang yang tebal. Sayang sekali jika kamu menelannya, itu pasti akan sangat berharga. Yesuan menggelengkan kepalanya. Dia mulai melihat cincin Qiangkun milik orang misterius itu, dan menemukan bahwa ada beberapa hal baik di dalamnya, kebanyakan dari mereka adalah harta surgawi. Pada saat yang sama, ada setumpuk buku tentang kultivasi Tiandi di Bao. Dalam hal ini, Yesuan tidak tertarik, tetapi dia masih termasuk dalam sistem fagositik. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 52 naga. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 52 naga. Setelah menelan semua benda di dalamnya, kekuatan Yesuan sekali lagi meningkat. Meskipun tidak ada buah berwarna-warni yang dapat langsung menembus kekuatan 60 naga, panen Yesuan juga sangat bagus. Anda tahu, ketika dia datang, ada kurang dari 30 naga. Sekarang, semuanya akhirnya berakhir. Yesuan melihat sekeliling dan dia segera pergi, tetapi dia tidak meninggalkan lantai 3, tetapi berlari di dalam kabut beracun. Dalam kabut ini, masih ada angin yang berangin. Oke, pada saat ini, Yesuan merasa ada yang tidak beres. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa tanaman merambat di bawah kakinya juga mulai layu. Megatron. Dia buru-buru berteriak Megatron. Boom!
Seluruh tanaman merambat berubah menjadi abu terbang dan runtuh. Untungnya, Ye Xuan bereaksi cepat dan duduk di belakang Megatron. Ternyata kabut beracun ini dipancarkan oleh tumpukan Tiandi di bawah beracun di bawah. Ye Xuan melaju cepat di Megatron. Di bawahnya, ada banyak tulang manusia yang sensasional dan tubuh yang membara, dan ada banyak kalajengking dan rumput beracun. Ye Xuan melompat dari belakang Megatron. Dia tidak berani menerima rumput beracun ini. Sekarang dia tidak takut dengan darah pohon kehidupan suci. Saat ini, dia mulai dengan cepat mengumpulkan Tiandi di Bao dan Qian Kun Ring. Adapun mereka yang masih hidup, dia baru saja melihat satu pembunuhan. Kabut belum turun, memanfaatkan kesempatan ini, dia telah mengunjungi seluruh lantai 3. Pada saat yang sama, dia juga menemukan tulang dari 3 aliansi, yang tentu saja termasuk Xie Jia. Sayang sekali seorang wanita cantik begitu harum dan hancur. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah menyapu lapisan ketiga, dia kembali ke lantai 2. Ada banyak rumput beracun di lantai 2. Dia berkeliaran lagi dan kembali ke lantai pertama. Lapisan pertama Tiandi di bawah hampir tersapu. Bagaimanapun, banyak orang tersentak di depan lapisan kedua kabut beracun dan kemudian kembali ke daratan. Ketika Ye Xuan menelan semua hal ini, dia berhasil menembus kekuatan 55 naga. Dari keempat kekuatan di area ini, yang terkuat adalah 54 naga, dan dia sudah berakhir. Sepertinya tempat ini tidak bisa lagi dirawat, dan perlu pergi ke tempat yang lebih makmur. Ye Xuan berpikir begitu dalam hatinya. Sekarang dia juga mengerti struktur geografis benua batu dewa ini. Dia sekarang disebut domain Luoxia, yang berada dalam yurisdiksi Balai Raja Perang, dan wilayah Luoxia terbagi menjadi wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Kerah yang dikenakannya sekarang sangat kecil, bahkan level yang lebih rendah pun tidak dianggap. Bagaimanapun, kerah level rendah memiliki temperamen yang hebat. Namun, ketika dia kembali ke daratan, dia menemukan bahwa ada orang lain di sini. Namun, dia merasa ada yang tidak beres karena dia melihat beberapa orang yang sedang menanyai orang lain. Keluar, ada yang keluar. Tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang menoleh dan mendapati Ye Xuan, seorang pria kulit putih aneh yang mengenakan topeng. Tuan, itu dia. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak padanya. Oh, seorang pria tua menoleh untuk melihat Ye Xuan dengan takjub. Apakah kamu yang membunuhku? Kamu anak kecil. Ye Xuan menoleh dengan cara yang aneh. Ketika dia berpikir tentang apakah orang lain telah salah mengira orang, pemuda yang menunjuknya melanjutkan dan berkata, Tuan, dia memasang jebakan, membunuh adik laki-lakinya, dan merampas milik asli. Warisan pohon harta karun kita. Sekarang, Ye Xuan dapat yakin bahwa pihak lain adalah orang yang salah. Karena dia masih mengenakan topeng. Dan lelaki misterius itu juga mengenakan topeng, berpakaian putih, dan tingginya mirip dengannya. Keberanian besar untuk membingungkan banyak hal. Aku akan membunuhku. Aku ingin meninggalkanmu dan membiarkanmu merasakan rasa dari 1000 pisau. Orang tua itu berteriak, melangkah ke arah Ye Xuan. 65 naga. Orang tua ini ternyata adalah penguasa 65 naga. Mata Ye Xuan hendak keluar. Jelas, orang tua ini pasti orang lokal, tetapi dari wilayah lain. Pada titik ini, dia juga ingin mengerti, pria misterius itu pasti telah membunuh orang-orang, mengambil warisan Bao Shuzong, dan kemudian secara tidak sengaja mendengar tentang ini, jadi dia bergegas. Terlebih lagi, dia dikira sebagai orang misterius yang sudah mati. Meskipun Ye Xuan ingin menjelaskannya, orang tua itu sangat cepat, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulutnya. Dalam sekejap mata, dia dijarah di depannya. Orang tua ini memiliki kekuatan 65 naga, sama seperti dua bayangan raja, tetapi kekuatan orang tua itu benar-benar di atas angin kencang. Pernyataan orang tua itu adalah kekuatan yang sangat besar. Jika tinju ini jatuh di kepala Ye Xuan, kepala Ye Xuan dapat langsung terbuka. Namun, Ye Xuan tidak akan biarkan dia menjadi begitu sombong. 8 pedang liar, solusi. Dengan suara yang tajam, pedang 8 bahaya pecah menjadi bilah tajam dan menyerang dari Ye Xian ke 8 arah. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga secara langsung menggunakan metode tubuh Tian Shan untuk menghindari pukulan ini. Tinju angin melesat lewat, lelaki tua itu sedikit terkejut. Hei, apakah kamu sudah menelan buah-buahan berwarna-warni itu? 55 naga di distrik itu, lelaki tua itu masih belum ada di mata.
Tubuh lelaki tua itu bergetar, dan desahan getaran yang tebal dan kuat mengguncang bilah bertangan 8 itu. Namun, 8 angin liar yang membunuh hanyalah serangan berat oleh Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan telah mengeluarkan sepotong produk berikutnya, napas kematian, menyebar di atasnya. Ye Xuan berjongkok dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti gunung Tai, dan langsung memberi lelaki tua itu rasa penindasan. Apa? Lelaki tua itu sekali lagi merasa luar biasa. Seorang prajurit dengan kekuatan 55 naga mampu berlatih pedang ke keadaan seperti itu, yang sangat langka. Namun, dia bukan vegetarian. Hei, lelaki tua itu mengeluarkan pedang panjang dan memblokir belenggu itu. Dia segera menggunakan pedang panjang Ye Zhen untuk mengguncangnya dan melakukan serangan balik. Serangannya tidak lebih lemah dari Ye Xuan. Panas 10%. Ye Xuan bereaksi dalam sekejap, tetapi saya tidak berharap untuk melihat seorang master yang melatih Wu Sui ke-10 besar. Namun, dia tidak takut. 8 pedang liar, kumpulkan. Dia mengatur ulang 8 pedang hantu, dan seni bela diri menyerang dan seni bela diri tubuh lawan setara dengannya. Oleh karena itu, jika Anda ingin menang, Anda harus menggunakan pedang hantu 8. 8 pedang liar, kuat saat kuat, Ye Xuan memegangnya di tangan, kekuatan yang membuat marah tidak lebih lemah dari yang lama. Selain itu, dia juga dapat menggunakan orang tua itu untuk meningkatkan kemahiran pedang Huang Quan. Yah, anak ini sedikit toleran. Orang tua itu mengerutkan kening, tetapi matanya memancarkan pembunuhan. Ketiga muridnya ada di belakangnya, dan wilayah 65 naganya tidak dapat membantu Ye Xuan, anak 55 naga, benar-benar memalukan, jadi dia tidak lagi berpikir untuk jatuh di bawah Ye Xuan, tetapi menyerang dengan seluruh kekuatannya, bunuh Ye Xuan. Namun, setelah bermain lebih dari selusin ronde dengan Ye Xuan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat membantu Ye Xuan. Selain itu, pikirannya juga melayang jejak firasat yang tidak dapat diprediksi. Hei, kemahiran ilmu pedang Huang Quan telah meningkat, dan saat ini mencapai 60%. Hei, kemahiran ilmu pedang Huang Quan telah meningkat, dan saat ini 60%. Hei, kemahiran pedang Huang Quan telah mencapai batas atas. Ketika pikiran Ye Xuan berbunyi seperti itu, mulut Ye Xuan sedikit miring. Kemahiran harus terkait dengan wilayahnya. Selama dia terus menerobos, jumlahnya akan meningkat lagi. Tetapi ini juga tindak lanjut, sekarang, atau bunuh orang tua itu terlebih dahulu. Jika kamu tidak memberi Laozi kesempatan untuk berbicara, Laozi akan membunuhmu, dan 60% api akan dikirim ke neraka. Kesombongan Ye Xuan tinggi, mengubah kemarahan menjadi kekuatan dan menyerang dengan liar. Awalnya dia dan orang tua itu bermain seri, tetapi dengan kemahiran seni bela diri kelas menengah pedang Huang Quan, dia merusak keseimbangan ini. Levelnya sudah miring ke arahnya, dan orang tua itu perlahan-lahan jatuh ke angin. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga murid orang tua itu terkejut. Meskipun mereka hanya kekuatan 50 naga, dia mengerti kekuatan lelaki tua itu. Namun, hari ini, lelaki tua itu tidak dapat membantu orang yang wilayahnya lebih rendah darinya. Ini terlalu palsu. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana Tuan tampaknya telah jatuh ke dasar? Tidak mungkin, pasti ada masalah. Pihak lain pasti telah menggunakan semacam cara yang tak terkatakan. Ini hanya beberapa bulan, wilayah orang ini benar-benar dapat melambung ke 5 naga, kekuatan bertarung meningkat lurus. Ini pasti efek dari warisan pohon harta karun dan buah-buahan berwarna-warni. Ketiganya menunjukkan ekspresi serakah. Kali ini mereka datang, satu untuk membalaskan dendam adik laki-laki, dan yang lainnya adalah untuk membuat buah-buahan berwarna-warni yang dapat menembus kekuatan 60 naga. Oh, pada saat ini, tiba-tiba suara renyah menyebar, dan kemudian ketiganya melihat lelaki tua itu dengan cepat mundur. Lengan Tuan terputus. Ketiganya sangat terkejut. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berteriak, "Anak yang lucu, lelaki tua itu sudah mati, tidak akan membiarkanmu beristirahat." Suara lelaki tua itu bergema di udara, dan kemudian tubuhnya mulai membengkak. Hei, setelah suara yang sangat keras, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba meledak dan dagingnya beterbangan. Ye Xuan juga sangat berbeda. Seni bela diri macam apa yang dikultivasikan Nima ini, tetapi juga dapat memainkan penghancuran diri. Namun, ketika lelaki tua itu meledakkan dirinya sendiri, dia sudah dilindungi dengan kemarahan, sehingga sisa daging dan darah tidak memercik padanya. Namun,
Pada saat setelah kematian lelaki tua itu, ada tanda merah yang telah menembus ke dalam tubuhnya. Hei, musuh memiliki tanda mengejar jiwa. Mengejar tanda jiwa, Yesuan menyipitkan matanya ke tempat yang berbeda. Apa ini, dan kapan dia? Dia menunduk dan tiba-tiba menemukan bahwa dadanya sudah kemerahan. Hanya ketika dia menggunakan kekuatan yang menyebalkan untuk melawan, menghalangi daging dan darah, dan ini adalah inti dari penggunaan metode khusus orang tua itu, adalah jejak induktif. Apa-apaan ini? Yesuan mengulurkan tangannya dan menemukan bahwa dia tidak bisa menghapusnya. Dia membuka pakaiannya sendiri dan melihat ada titik merah di dadanya, yang masih tidak bisa dihapus. Sementara dia masih berpikir, ketiga murid orang tua itu saling memandang. Seorang master kekuatan 65 naga, dipenggal oleh Yesuan dari 55 naga, ini adalah tantangan tingkat ke-10. Melarikan diri, ketiganya segera menjawab dan berbalik dan pergi. Mau pergi, cahaya Yesuan menyala, tetapi dia tidak mengejar, diam-diam menyerang cincin orang tua itu, tetapi bila 8 tangan itu sudah rusak dan mengejar 3 orang. Oh, oh. 2 suara renyah menyebar dan 2 kepala melayang. Orang ketiga dicegat oleh beberapa sisi tajam dan tidak berani bergerak. Jangan bunuh aku. Orang terakhir takut kencing dan bergegas meminta belas kasihan. Yesuan mengambil cincin Qian Kun milik lelaki tua itu, lalu perlahan berjalan mendekat dan berkata, apa titik merah di tubuhku ini? Pemuda itu menelan ludah dan berkata perlahan, aku bilang, kau tidak akan membunuhku. Namun, kata-katanya baru saja dimulai, dia merasakan lengannya dingin, dan lengan patah yang baru saja terlempar ke atas. Aku bilang, pemuda itu menahan rasa sakit dari lengan yang patah dan buru-buru berkata, ini adalah hukum rahasia kepulanganku ke Yuanzhong. Aku akan memadatkan seluruh darah tubuh menjadi setetes, meninggalkan bekas pada musuh. Mereka yang kembali ke dinasti Yuan dapat dirasakan. Jadi, aku sekarang menjadi pemancar sinyal GPS. Yesuan berkata dalam hati, jika kamu bertemu seseorang yang berasal dari Yuanzhong, maka dia pasti akan dianggap telah membunuh orang-orang yang berasal dari Yuanzhong. Ketika itu terjadi, itu akan menyebabkan banyak masalah. Sudah kubilang, bisakah kau mengampuni? Kata pemuda itu. Namun, kata-katanya belum selesai, 8 bilah silet tiba-tiba berlari, dan kemudian kepala lainnya terlempar ke atas. Di hadapan musuh, Yesuan tidak akan berbelas kasihan. Jika dia mengembalikan harimau itu ke gunung, dia hanya akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Kemudian, dia menyingkirkan cincin Qian Kun milik ketiga orang itu. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 58 naga. Orang tua dan ketiganya sangat kaya, langsung biarkan dia dari 55 naga ke 58 naga. Pada saat ini, jika lelaki tua itu dapat dibangkitkan, saya khawatir Yesuan akan langsung memberikan lonjakan. Pada saat ini, Yesuan memperhatikan bahwa ada lebih dari selusin prajurit keluarga yang telah diinterogasi oleh keempat lelaki tua itu. Dewasa, mohon untuk hidup. Para prajurit yang memimpin tim memimpin dan kemudian semua orang runtuh. Meskipun Yesuan membunuh banyak orang, tetapi tidak membunuh orang yang tidak bersalah, dan ranah orang-orang ini tidak tinggi, dia terlalu malas untuk memulai. Serahkan cincin Qian Kun, jangan biarkan kalian mati. Suara dingin Yesuan jatuh ke telinga mereka semua. Ya. Pada saat ini, sekelompok orang ini mengambil cincin Qian Kun dan kemudian menyerahkannya kepada Yesuan. Mereka juga mengerti bahwa Yesuan seharusnya ingin melepaskan mereka, jika tidak, mereka akan menjadi mayat. Bahkan para penguasa 65 naga mati di tangan Yesuan. Jika Yesuan ingin membunuh mereka, saya khawatir itu akan mudah. Setelah menerima cincin Qian Kun, Yesuan segera pergi dan menghilang di depan sekelompok orang ini. Panggil, kelompok orang ini merasa lega. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya uang, sangat sulit untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah pergi, Yesuan memanggil Megatron dan pergi ke tempat yang tenang. Orang tua itu memiliki banyak biji di dalam cincin itu, dan Megatron penuh dengan berkah yang pahit. Kali ini, itu mengejutkan, tetapi terakhir kali Beastmaster dengan kasar menggunakannya. Di bawah ini, aku harus mendapatkan sekitar 60 naga dari binatang suci. Yesuan berpikir dalam hatinya, kekerasan Beastmaster adalah kartu terbesarnya, di dunia yang berbahaya ini di mana-mana, harus memegang kartu yang dapat digunakan kapan saja.
Kali ini, dia beristirahat selama 3 hari. Kekuatan naga, kekuatan Bailong, adalah unit kebugaran fisik. Semakin besar kekuatannya, semakin kuat kakinya, semakin cepat kecepatannya. Kekuatan dan lingkungan semuanya dibuat dengan naga dan naga. Ayo, aku tahu bahwa aku harus mengubah keterampilanku sebelumnya, dan aku tidak menulis Beastmaster yang meningkatkan kekuatan 30%. Dalam 3 hari, metode sisa hariannya juga sedikit meningkat, menembus hingga 80% dari api. Adapun pedang Huang Quan, dia masih belum bisa meningkat, jadi dia hanya bisa menyerah sementara. Selama periode itu, dia juga bereksperimen dan menguji kemampuan pohon kehidupan. Benar saja, pohon kehidupan suci memiliki ketahanan yang tak kenal lelah, dan dia berjongkok dan memotong tangan kirinya. Kemudian, dia melihat bahwa lengan kiri yang patah mulai menyusut, dan kemudian berubah menjadi genangan darah. Tetapi sebelum itu, lengannya yang patah ternyata menjadi lengan baru, persis sama seperti sebelumnya. Pohon kehidupan suci benar-benar menakjubkan. Ini membuat Yesuan sangat menantikan garis keturunan teratas yang begitu kuat, jika itu adalah darah tingkat dewa, lalu apa kekuatannya? Mengenai tanda pemburu jiwa, Yesuan tidak peduli padanya. Dia memperkirakan bahwa selama alam mencapai kekuatan 65 naga, itu harus dapat mematahkan tanda pemburu jiwa. 3 hari kemudian, dia pergi meninggalkan Megatron, yang tumbuh hingga mencapai kekuatan 50 naga. Sekarang, daerah ini tidak dapat menahannya lagi, jadi dia harus pergi ke tempat yang lebih maju. Kali ini tujuannya adalah tempat yang disebut Kerah Kayu Merah. Wilayah ini hampir tidak termasuk wilayah tingkat rendah, karena tuannya adalah orang yang kuat dan berkuasa. Setelah Megatron menerobos ke naga ke-50, kecepatannya jauh lebih cepat. Hanya dalam 2 hari, Yesuan datang ke Kerah Cimu. 2 hari waktu yang terburu-buru, biarkan mulut Yesuan memudar dari burung itu, dia membiarkan Megatron berhenti di luar kota, dan kemudian bersiap memasuki kota untuk makan yang enak, omong-omong melakukan sesuatu. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan rumah lelang untuk menjual warisan Tiandi di Bao yang ditanam oleh Bao Shuzong. Di antara Kerah Kayu Merah, sekte terburuk lebih kuat daripada Bao Shuzong, tetapi itu tidak berarti bahwa teknik penanaman Bao Shuzong tidak diinginkan. Sebaliknya, itu mungkin menjual dengan harga tinggi. Bagaimanapun, orang-orang di sini luar biasa, dan jika sekte besar diperoleh, adalah mungkin untuk menanam pohon spiritual yang lebih baik daripada pohon harta karun berwarna-warni. Tentu saja, dia masih harus mendapatkan beberapa tubuh binatang suci dari 60 naga. Yesuan memasuki kota ini yang disebut Konjak. Konjak adalah binatang suci yang kuat dengan kekuatan 70 naga. Dan penguasa kota Konjak ini sedang mempraktikkan praktik yang dapat diubah sementara menjadi Konjak. Yesuan masuk dan menemukan restoran yang bagus setelah bertanya, siap untuk makan besar. Restoran itu adalah tempat yang bagus, dan Anda dapat mendengar banyak hal di dalam. Kali ini, Yesuan mendengar pendekar pedang mayat hidup. Dewa pedang mayat hidup ini, telah dihancurkan ribuan kali oleh menara Dewa Pedang, tetapi tidak berhasil sekalipun, dan kalimat itu mengatakan bahwa pedang itu tidak mati dengan serius kali ini terluka parah, diperkirakan dapat berhenti untuk sementara waktu. Yesuan tidak memasukkannya ke dalam hatinya, karena dia terlalu jauh dari pedang itu. Pendekar pedang mayat hidup adalah seorang master yang telah melampaui para dewa dan 4 alam. Dia telah mencapai keadaan virtual. Dan Yesuan, tetapi itu bahkan tidak canggung. Hal semacam ini, dengarkan saja. Hidangan ada di atas meja, dan Yesuan seperti harimau yang lapar, mulai makan dengan liar. Namun, tepat ketika dia setengah dimakan, 2 putra, silakan ke atas. Xiao Er membawa 2 orang ke atas. Saudara-saudara, di mana para tetua? Para tetua pergi ke tuan kota Konjak, dan mereka akan segera tiba. Bagaimana pemilik kota bisa? Para tetua mengenal pemilik kota. Sial, kota Konjak, dulunya kita adalah para tetua Yuanzong, apakah menurutmu sumber daya kultivasi kita berasal dari mana? Ternyata memang begitu. 2 pemuda kulit putih berbicara tentang lantai. Pada saat yang sama, ketika Yesuan mendengar percakapan antara keduanya, Sumpit tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Kembali ke Yuanzong, orang tua yang telah terbunuh di perkebunan Bao Shuzong sebelumnya adalah orang yang kembali ke Yuanzong. Nima, keberuntungan terlalu buruk, dan Yuanzong dibangun di punjung ini. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap. Pada saat ini, keduanya sudah berada di atas.
Tiba-tiba, pemuda yang memimpin mengerutkan kening dan menatap lurus ke arah Ye Xuan. Sejak awal, ada perasaan aneh di hatinya. Sekarang, setelah melihat Ye Xuan, matanya bahkan lebih meledak. Saudaraku, perasaan ini, apakah itu tanda mengejar jiwa? Adik laki-laki dari pemimpin muda itu adalah orang asing. Pemuda di depannya berwajah dingin, dan dia adalah orang pertama yang menemukan tanda mengejar jiwa, jadi dia tidak segera bereaksi. Dia menyipitkan mata ke arah Ye Xuan dan diam-diam meletakkan tangannya di pedang. Dia berbisik, adik laki-laki, dia memiliki tanda mengejar jiwa, dan dia akan membunuh orang yang termasuk dalam Yuanzong. Aku akan membantumu, hancurkan orang ini, tapi kita tidak tahu wilayah masing-masing. Adik laki-laki itu berbisik kembali. Bagaimana dengan itu? Akulah alasan mengapa Yuanzong dapat bertahan sampai hari ini, mengandalkan persatuan. Sekarang lihat orang-orang yang membunuhku kepada anak-anak Yuanzong, bisakah kamu melupakannya? Bisik pemuda itu. Adik, laki-lakinya masih memiliki beberapa kekhawatiran, dengan lemah berkata, kakak, lebih baik, mari kita tunggu para tetua datang. Guru, Anda telah mengangkat murid sejati, tetapi Anda begitu lemah. Karena Anda takut, maka saya akan maju sendiri. Ketika pemuda itu selesai berbicara, pedang panjang itu dibanting dan bergegas menuju Ye Xuan. Anak itu, yang membunuhku untuk kembali ke Yuanzong, hari ini, aku akan membalaskan dendam saudara-saudaraku. Ketika kalimat ini jatuh ke telinga Ye Xuan, sebuah pedang kuno muncul di tangannya. Hei, 8 pedang yang ditebas terbuka, terbagi menjadi 8 bagian, dan tersapu dalam sekejap. Pemuda itu hanya memiliki kekuatan dari 58 naga, dan Ye Xuan berada di level yang sama. Dalam menghadapi pembunuhan 8 angin liar, saya khawatir saya tidak akan mampu bertahan sedetik pun. Benar saja, dalam waktu kurang dari sedetik, pemuda itu hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, tetapi adik laki-lakinya juga meninggal secara tragis. Ketika kepala kedua pria itu jatuh di lantai-lantai 2 restoran, seluruh lantai 2 langsung sunyi. Sebenarnya, beberapa orang berani membunuh orang di kota Konjak. Tidak ada kesepakatan di Punjung ini, dan Konjak memiliki hukumnya sendiri, dan salah satunya adalah melarang pembunuhan di kota. Namun, Ye Xuan, kali ini telah melanggar hukum ini. Namun, dia juga tidak berdaya. Bagaimanapun, dia sudah membunuh orang-orang yang termasuk dalam Yuanzong. Lebih baik membunuh 2 orang lagi. Dia segera bangkit, lalu menyatukan kedua benda itu, berbalik dan pergi. Namun, dia baru saja melompat keluar dan terjadi ledakan besar di langit. Orang gila yang berani, benar-benar membunuhku demi anak-anak Yuanzong, mencari kematian. Wen Yan, Ye Xuan menoleh dan melihat 3 orang tua bergegas ke arahnya di atap. Tetua Yuanzong, seekor naga 68, 2 naga 67. Ye Xuan meliriknya dan hatinya bergetar. Dengan kemampuannya saat ini, dia seharusnya bisa bertarung dengan ketiga orang itu. Namun, sekarang ini adalah kota Konjak. Jika Anda bertarung, bagaimana jika Anda membawa kota Konjak? Namun, saat ini adalah momen peningkatan yang sangat baik, bawa apa yang akan kau bawa kembali ke Yuanzong, bunuh. Ye Xuan segera membuat keputusan. Ia memperkirakan bahwa jika ketiga orang itu terbunuh, setidaknya mereka bisa menembus kekuatan 60 naga. Tiba-tiba, kesombongannya melonjak, memadatkan pedang besar dan menyambut masa lalu. Anak baik, jangan mundur, saat kita bertiga sia-sia. Seorang tetua Yuanzong sangat marah dan mengangkat tangannya dan menembak Ye Xuan. Telapak tangan ini seperti gunung besar yang menekan Ye Xuan, tetapi Ye Xuan tidak peduli. Memegang pedang besar dan pedang. Penguasa naga, hei, kedua tabrakan energi saling bertabrakan, dan gelombang udara tersapu dalam sekejap, dan beberapa pemain militer dengan posisi kuat terguncang. Mereka yang bisa tinggal di sini tidak lemah, dan orang-orang yang hadir juga yang terburuk dari 40 naga, dan tidak akan terkejut dengan kejutan ini. Namun, bangunan-bangunan ini berbeda. Pada saat itu, bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh dan asap memenuhi, dan pertempuran besar pecah. Nak, tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, kamu membunuhku ke Yuanzong, aku akan membayar nyawamu. Para tetua yang memimpin pertama kali melihat kehebatan Ye Xuan, tetapi mereka juga marah. Dia dan Fang Kai berbeda dari 2 murid Yuanzong. Dia sangat akrab dengan tanda kejaran, jadi dia merasakannya. Pada saat yang sama, dia juga memperkirakan dalam hatinya,
menebak bahwa Yesuan harusnya dari kekuatan tertentu, jika tidak, tidak mungkin untuk menahan serangan 68 naganya dengan ranah 58 naga. Mati, ketiganya tidak berani mempedulikannya, dan segera menyapu ke sisi Yesuan dan bergabung untuk melancarkan serangan. Dan Yesuan juga memegang pedang naga besar, pameran seni bela diri kelas menengah, pedang Huang Quan. Meskipun dia dan ketiga pria itu terpisah dari 10 naga Kowloon, ada 20% bonus seluler, seni bela diri kelas menengah ilmu pedang Huang Quan dan 8 pedang liar. Ketiga faktor ini membunuh 3 orang, hanya waktu yang tepat. Kamu harus segera mengambil keputusan, berikan aku kematian, pedang itu jatuh ke Huang Quan. Yesuan dan sebuah pedang tersapu keluar, mengenai seseorang dengan kecepatan kilat, dan menerbangkannya. Meskipun tidak dapat membunuhnya, tidak terduga bagi orang lain untuk dapat melukai pihak lain dengan serius. Yang terpenting adalah bahwa ketiga orang itu mencubit dan langsung menjadi 2 orang. Ini pasti seni bela diri sekolah menengah. Kedua lelaki tua yang masih ada di sana tercengang dan langsung bereaksi. Kekuatan serangan ini sudah di luar pemahaman mereka. Bunuh dia dan menangkan seni bela diri kelas menengah. Keduanya berpikir di tempat yang sama. Namun, keduanya meremehkan kekuatan Yesuan. 8 pedang liar, 65% seni bela diri kelas menengah, darah pedang, dan kau ingin menghalangiku. Yesuan tiba-tiba berteriak di langit, dan seluruh orang itu berjalan seperti hantu. Kecepatannya 3 poin lebih cepat dari keduanya. Metode pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan, beri aku kematian. Yesuan berteriak, sekali lagi mengeluarkan pedang dan menerbangkan seorang penatua. Sekarang, hanya ada 1 orang yang tersisa. Tidak bagus. Sisa wajah lelaki tua itu tenggelam, bahkan jika dia lebih tinggi dari kekuatan Yesuan, tetapi mereka bertiga tidak dapat membantu tetapi Yesuan, sekarang hanya 1 dari dia, bagaimana dia bisa bertarung? Mundur, orang tua itu melintas dan tubuhnya meluncur mundur. Namun, kecepatan Yesuan lebih cepat darinya. Bagaimana dia bisa lolos? Dengan 2 rintangan yang hilang, Yesuan dapat berkonsentrasi untuk menyerang orang ini. Hanya dalam 1 detik, lelaki tua itu dihancurkan oleh pedang kekaisaran 60%. Nak, cari kematian. Kedua tetua yang terbang di dekat Yesuan juga menyambut mereka, tetapi yang tidak mereka lihat adalah mata Yesuan telah menyemburkan 2 pria tampan. Pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan. Tubuh Yesuan tiba-tiba meledak menjadi suasana yang suram. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan mengeluarkan pedang. Dia hanya mendengar suara renyah, dan kemudian dia melemparkan kepalanya. Dia telah terluka parah dan kekuatannya telah sangat berkurang, tetapi dia telah mengirim dirinya sendiri ke Yesuan dengan cara yang mematikan. Yesuan tentu saja tidak akan tanpa ampun. Setelah kematian penatua Yuanzong dari 67 naga, Yesuan naik dan melepaskan belenggunya. Hei, tuan rumah menerobos ke 50 Kowloon. Selain sosok itu, naga lain bangkit. Terobosan pertempuran. 2 tetua yang tersisa terkejut. Mereka kemudian menyadari bahwa mereka telah memprovokasi seseorang dan segera berbalik dan melarikan diri. Yesuan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk memukul anjing itu, dan dia akan naik dan membunuh orang tua lainnya yang terluka parah. Setelah menelan semua barang di sisi lain ring, dia mengalihkan pandangannya ke para tetua naga ke-68. Tuan kota, selamatkan aku. Tetua itu tiba-tiba melihat harapan dan berteriak. Yesuan mengerutkan kening, melalui sosok di sisi lain, menemukan seorang pria kuat yang sedang bergegas ke arah mereka. Kota Konjak, pemilik kota. Tidak bagus. Wajahnya berubah dan dia segera menyusul. Ilmu pedang Huang Quan, pedang jatuh ke Huang Quan. Nafas kematian menyebar. Berhenti. Pria kuat di depan Yesuan berteriak, tetapi dia tidak menakuti Yesuan. Lengan Yesuan melambai, kepala lelaki tua ketiga terlempar, darah memercik, seperti air mancur. Mati, kepalanya hancur, dan kecepatan lelaki tua itu melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat melepaskan belenggunya. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 60 naga. Ketika pengingat ini berbunyi, perang Yesuan juga terbakar hingga ekstrim. Tetapi dia tidak dapat mengakui rahasianya, karena lelaki kuat itu telah bergegas kepadanya. Pada saat tinju lelaki kuat itu, otak tinju tiba-tiba hancur. Waktu tampaknya telah ditarik ke dalam berabad-abad, dan ketika Yesuan kembali kepada Tuhan, angin tinju telah tiba. Tidak, rasa penindasan yang kuat ini bukanlah tinju,
melainkan meteorit besar, dan itu menuju Yesuan. Ini sangat kuat, jika aku dibom, aku takut aku akan ditusuk. Yesuan tenggelam dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak punya jalan mundur, dia hanya bisa maju dengan keras. Hei, dengan suara yang tajam, 8 pedang gurun hancur dan ditata ulang menjadi 8 perisai liar, yang ditempatkan di depan mereka. Tepat sekali, pukulan orang kuat ini telah tiba. Sebuah kekuatan yang dahsyat, menghantam 8 perisai. Yesuan tidak punya waktu untuk menghindar, dan dia menderita pukulan ini. Boom! Dampak yang sangat besar, langsung mengalir di dada Yesuan. Yesuan hanya merasakan darah di tubuhnya mengalir, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa dia telah mematahkan beberapa tulang. Hei, pria kekar itu meninju Yesuan secara langsung, tetapi dia tidak mengejar kemenangan. Puff! Yesuan, yang terbang keluar, sekali lagi memuntahkan darah. Kali ini, untungnya, ada 8 perisai liar, dan banyak kekuatan yang dikeluarkan. Jika pukulan ini mengenai dadanya, dia pasti bisa mengalahkan jantungnya. Berhenti, itu lebih mungkin untuk menembus dada, kau, membunuh mereka bertiga. Orang kuat itu menatap Yesuan dengan tidak percaya, dan ada total 7 naga terbang yang terbang di sekitar tubuhnya, yang semuanya adalah naga besar. Kekuatan 70 naga, dia adalah penguasa kota Konjak. Aku telah memotong rumput, hanya 2 naga lagi. Apakah kekuatan tempurnya terlalu kuat? Hati Yesuan bergetar, dan jika penguasa kota Konjak menang, dia akan berada dalam bahaya. Namun, dia hanya mendapat pukulan ini karena serangan diam-diam dari pemilik kota Konjak, jika tidak, dia tidak akan pernah direkrut. Mereka ingin membunuhku, tidak bisakah aku dibunuh oleh mereka? Yesuan berkata dengan singkat, dia menunda waktu, membiarkan darah pohon kehidupan memulihkan lukanya. Dalam sekejap mata, tulang dada yang patah hancur, dan yang baru lahir. Ini adalah ketahanan yang kuat dari pohon kehidupan suci. Selama dia tidak ditusuk, dia dapat pulih tanpa batas. Kota Konjak tertegun dan berkedip, kamu memiliki tanda jiwa Yuanzong yang kembali. Kamu membunuh orang yang kembali ke Yuanzong. Yesuan juga melihatnya sekilas. Saat berikutnya dia tiba-tiba teringat percakapan 2 murid di restoran. Tuan kota Konjak ini, yang juga merupakan tetua Yuanzong, secara alami dilatih untuk kembali ke Yuanzong. Dia ingin membunuh seseorang untuk memenangkan harta karun, tidak bisakah aku menolak? Yesuan menyipitkan mata. Pemilik kota Konjak berkata dengan dingin, kamu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tidak ada bukti, tetapi itu adalah fakta bahwa kamu membunuh 3 tetua Yuanzong. Jika kamu melepaskannya, biarkan aku tidak membiarkanmu mati. Yesuan memiliki lebih dari cukup untuk membunuh 3 tetua Yuanzong, yang cukup untuk membuktikan kualifikasinya. Identitas orang-orang yang memenuhi syarat seperti itu jelas tidak biasa. Di Cimuling ini, ada lebih banyak kota daripada kota Konjak, dan bahkan satu keluarga lebih kuat daripada kota Konjak. Dia sedang menguji Yesuan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Yesuan berasal dari benua kecil. Tidak, bukan benua, melainkan pulau kecil. Oleh karena itu, Yesuan secara alami tidak dapat melaporkan pintu itu sendiri. Tidak mungkin bagiku untuk menyingkirkannya. Jika kamu ingin menangkapku, kamu harus melihat keterampilanmu. Yesuan tersenyum dingin. Pada titik ini, cederanya telah kembali ke aslinya, bahkan kemarahannya telah kembali ke puncaknya. Orang-orang ingin bersikap praktis, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu harus menghargainya. Kekuatan 60 nagamu ada di mataku. Itu sama sekali tidak layak disebutkan. Mata kota Konjak itu sekilas. Aku belum bermain, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan kalah darimu? Yesuan menjadi dingin. Dia adalah satu-satunya di alam 58 naga, dan dia adalah 3 tetua Yuanzong. Salah satunya adalah naga 68. Ini sudah cukup untuk membuat kekuatan naga. Sekarang, dia telah menembus 60 naga, dan pemilik kota Konjak adalah kekuatan 70 naga, yang juga merupakan celah antara 10 naga. Namun, kekuatan pemilik kota Konjak ini, saya khawatir itu tidak sebanding dengan rata-rata 70 master naga. Dia harus dianggap serius, lagi pula, dia menelan tubuh binatang suci di luar angkasa, tidak cukup untuk menggunakan kekerasan Beastmaster. Yah, karena kamu tidak tahu cara mengangkat, maka aku harus melihatnya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membunuh di situsku? Kota Konjak menjerit dan berlari ke arah Yesuan. Di tangannya,
Dia tidak tahu kapan dia mengenakan sepasang sarung tangan. Telapak tangan kosong yang menyedihkan. Master Kota Konjak mengambil tembakan, dan cetakan telapak tangan yang besar menghancurkan jalan dan bergegas menuju Yesuan. Yesuan tidak mundur, artinya pedang naga itu dipadatkan, dan peningkatan pedang 8 pedang digunakan untuk menebus celah yang menyebalkan antara dia dan pemilik Kota Konjak. Dalam hal menyebalkan, dia tidak kalah, dan dia masih kalah dalam hal kecepatan. Dalam hal serangan, dia lebih dari pemilik Kota Konjak. Metode pedang Huang Quan seni bela diri setengah baya, urat darah Jian Sheng, kekuatan keterampilan pedang 40%, sehingga dia dengan mudah mengalahkan telapak tangan raksasa ini. Benar saja, aku sedikit tahan. Wajah utama Kota Konjak adalah alis, tetapi dia memandang rendah Yesuan. Kembalilah, Kota Konjak berteriak dan bergegas. Kali ini, dia akan bertarung. Pada saat ini, di atap yang jauh, sudah ada banyak orang. Tingkat pertempuran ini tidak ada di mana-mana, dan beberapa orang berbakat dapat merasakan banyak esensi dari pertempuran, sehingga meningkatkan diri mereka sendiri. Namun, tidak seorang pun di tempat kejadian dapat melihat kecepatan Yesuan, mereka hanya dapat mendengar gerakan dan bayangan besar. Sangat kuat, apa kepala anak ini, dan dapat diikat dengan pemilik kota. Omong kosong, bagaimana bisa diratakan? Pemilik kota masih memiliki satu set seni bela diri dasar kotak tekanan tidak menggunakannya. Petik 2. Benar, ada juga perubahan Konjak. Tuan kota tampaknya telah melatih seni bela diri ini ke tingkat yang sangat tinggi. Setelah ditampilkan, itu akan dapat meningkatkan kekuatan 5 naga. 70 naga meningkatkan 5 naga, yaitu 75 naga. Itu mengerikan. Sekelompok orang mengobrol di sana. Di medan perang, itu berapi-api. Tangan retak, metode pedang Huang Quan, Yesuan dan para ahli Kota Konjak semuanya adalah ahli bela diri yang telah membuat tangan mereka sendiri. Tangan retak yang terakhir juga telah dilatih hingga ke puncak, dan kekuatannya sangat kuat. Setiap kali Yesuan difoto, meridian di tangannya akan langsung putus. Untungnya, dia memiliki darah pohon kehidupan suci. Setelah 1 menit meridian putus, meridian ini terhubung secara otomatis. Oleh karena itu, trik pemilik Kota Konjak ini tidak berpengaruh padanya. Apa yang terjadi pada anak ini? Orang biasa ditembak olehku, seluruh lengannya hampir tergores, tetapi aku telah menembaknya 3 kali dengan telapak tangan, tetapi dia sama sekali tidak berguna, tetapi dia masih bisa melawan. Pemilik Kota Konjak menyerang dan memikirkannya. Dia tidak dapat memahami apa yang sebenarnya dilakukan Yesuan. Dan Yesuan, diam-diam mencibir. Tangan kirinya sengaja diulurkan untuk memberi pihak lain tujuan untuk memakan naluri pihak lain. Pada saat ini, pertarungannya dengan pemilik Kota Konjak tampaknya seimbang, tetapi sebenarnya dia dominan. Namun, wilayah utama Kota Konjak lebih tinggi darinya, jumlah gas asli lebih memadai, dan luasnya hanya 3 telapak tangan, dia masih belum puas. Pertarungan antara keduanya sangat sengit. Mereka telah bermain di sepanjang jalan panjang dari restoran. Seluruh jalan dihancurkan oleh mereka. Untungnya, staf sudah bubar, kalau tidak seseorang akan menyebarkannya. Pertarungan tingkat ini dapat dengan mudah menyebar ke semua orang. Jika itu adalah kecerobohan, itu adalah korban yang berat. Nak, aku akui bahwa kamu kuat, tetapi kamu hanya membuang-buang waktumu. Sekarang aku akan memberimu kesempatan lagi. Selama kamu siap, aku akan membuatmu aman. Kota Konjak berteriak keras. Ini adalah kesempatan ketiganya untuk Yesuan. Pemilik kota benar-benar bisa membuat lelucon. Yesuan mendengus dan terus menyerang. Jika pemilik Kota Konjak hanya memiliki keterampilan ini, maka cepat atau lambat dia akan dibunuh olehnya. Selain itu, saat ini, dia memiliki kekuatan untuk mundur. Jika dia ingin pergi, pemilik Kota Konjak mungkin tidak dapat membantunya. Kedua pria itu bertarung dengan sengit di sepanjang jalan panjang dari timur ke barat kota, menghancurkan hampir separuh kota. Pada saat yang sama, kekuatan kemarahan Kota Konjak juga berkurang hingga kurang dari separuhnya. Anak ini, jelas hanya memiliki kekuatan 60 naga, tetapi memiliki kekuatan untuk bersaing denganku. Senjata di tangannya seharusnya adalah senjata berukuran sedang. Seni bela diri yang digunakan juga seharusnya adalah seni bela diri kelas menengah. Dari mana dia berasal? Pemilik Kota Konjak mengerutkan kening, dan identitas Yesuan terlalu misterius, jadi dia tidak membiarkannya membunuh. Jika itu orang lain,
dia takut untuk langsung memainkan kartu dan membunuhnya. Dia berpikir dalam hatinya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia dan Ye Xuan telah memukul pintunya sepanjang jalan. Gerakan ini begitu hebat sehingga langsung menarik perhatian para penguasa kota. Hei, bukankah ini pemilik kota? Pemilik kota bertarung dengan orang-orang, sangat kuat. Siapa anak itu? Bisakah dia diikat dengan penguasa kota? Jangan bicara omong kosong, naik dan bantu. Beberapa dari lebih dari 60 penguasa naga menyesap dan bahkan bergabung dalam pertempuran secara langsung. Pemilik kota Konjak tidak berhenti, dia percaya bahwa lebih banyak orang dapat membantunya menahan Ye Xuan. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang-orang ini hanya memberi kesejahteraan kepada Ye Xuan. Hahaha, benar-benar bantu aku. Mata Ye Xuan begitu besar sehingga tidak ada yang kurang. Biarkan saja dia menerobos sekali atau dua kali, dan Anda dapat membunuh pemilik kota Konjak. Ada 6 orang yang bergegas keluar dari rumah utama kota, semuanya lebih dari 66 naga, dan yang terkuat telah mencapai 68 naga. 6 orang bergabung dalam pertempuran dalam sekejap, dan tekanan Ye Xuan meningkat. Jika Anda dapat menggunakan Beastmaster dengan keras, Ye Xuan sangat tidak berdaya. Meskipun orang-orang ini adalah kesejahteraan, tidak mudah untuk membunuh satu orang di bawah pengepungan 7 orang. Jika dia memiliki cukup mayat suci saat ini, dia dapat menggunakan Beastmaster dengan keras, yang dapat membuat kekuatan 60 naganya melonjak hingga hampir 80 naga, sehingga dia memiliki kemampuan untuk membunuh seluruh permainan. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Tubuhnya masih sedikit, asalkan kamu membunuh 1 atau 2 orang, asalkan keberuntungannya tidak terlalu buruk, kamu seharusnya bisa membuat tubuh itu. Ye Xuan pensiun, sambil memikirkannya, orang-orang ini adalah penguasa 60 naga, pasti ada lebih dari 60 naga dari mayat binatang suci. Jadi dia memutuskan untuk melepaskannya. Nak, mati. Prajurit dari 68 naga tiba-tiba muncul dengan pedang, dan pedang menusuk dada Ye Xuan. Namun, kali ini, Ye Xuan tidak bermaksud untuk menghindar. Bertarung, menghadapi serangan ini, Ye Xuan tidak mundur, dan langsung menyapanya. Apa? 7 orang yang hadir semuanya terkejut. Apakah ini akan menjadi putus asa? Oh, dalam keterkejutan mereka, ada sebaran yang tajam. Mereka melihat dada Ye Xuan tertusuk oleh pedang panjang. Posisi ini hanya berjarak setengah jari dari jantung. Gila, ini benar-benar orang gila. Ini adalah penilaian Ye Xuan oleh 7 orang. Ibu, aku tidak terluka sia-sia. Kebencian ini, biarkan kamu menggunakan hidup untuk membalasnya. Ye Xuan menggertakkan giginya dan menyapu penembak jitu dengan napas kematian untuk membunuh prajurit yang menusuk dadanya. Segera, dia akan mengambil Qiang Kun milik pihak lain. Melahap, hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 61 naga. Ini adalah kabar baik. Namun, ini hanya kabar baik pertama. Tubuhnya sudah cukup. Poni ganda Ye Xuan menembak 2 pria baik. Apa? Melihat bahwa Ye Xuan tiba-tiba mengumpulkan naga baru, ke-6 orang yang hadir terkejut. Tidak bagus. Tiba-tiba, alis pemilik kota Konjak mengangkatnya. Dia merasa bahwa Ye Xuan menunjukkan suasana yang sangat berbahaya, jadi dia membuat keputusan dalam sekejap. Konjak berubah. Pemilik kota Konjak langsung menerapkan seni bela diri di bagian bawah kotak tekanan. Kemudian, rambutnya mulai tumbuh liar, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi Konjak dengan tinggi lebih dari 2 meter. Naga terbang yang terbang di sekitar tubuh juga meningkat dengan hebat menjadi 75 naga. Haha, aku akan. Ye Xuan yang Tian Xiao Xiao, terlepas dari pedang panjang yang menusuk dadanya, langsung melemparkan Beastmaster dengan hebat. Tekanan tak terlihat langsung menyebar. 8 naga besar muncul di luar tubuhnya. Kekuatan 80 naga, bersama dengan 2 kemajuan lincah darah Beastmaster, membuat kecepatan Ye Xuan secepat kilat. Oh, satu kepala, terlempar ke atas dalam suara yang menyertai suara renyah. Dalam sekejap mata, para penguasa 6 ibu kota dibunuh oleh Ye Xuan. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 62 naga. Ketika pengingat ini berbunyi, naga Ye Xuan meningkat lagi, 81 naga. Kecepatannya juga meningkat lagi. Sekarang, penguasa kota Konjak tahu bahwa dia telah memprovokasi seorang jenius yang tak tertandingi. Kali ini, dia membayar harganya dengan darah. Sialan, kota Konjak menjerit dalam hati, dan segera,
kepalanya juga terlempar. Penguasa Konjak, mati. Setelah kematiannya, cincin Qiang Kunnya secara alami jatuh ke tangan Ye Xuan, yang sangat kejam. Hei, tuan rumah telah menembus kekuatan 64 naga. Pemilik kota Konjak, mahal bagi pemilik kota, secara alami kaya, tetapi dia tidak akan cukup bodoh untuk menaruh semuanya di atas ring, jadi biarkan Ye Xuan menerobos kekuatan 2 naga. Namun, Beastmaster Rage milik Ye Xuan baru saja dimulai, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena itu, dia memilih untuk bergegas ke pemerintahan kota. Tidak, pemilik kota sudah mati, dan dewa pembunuh bergegas masuk. Pemerintah utama kota itu berantakan. Namun untungnya bagi orang-orang ini, Ye Xuan tidak siap untuk membunuh, tujuannya hanyalah sebuah cincin. Hei, tuan rumah telah menerobos kekuatan 65 naga. Hei, tuan rumah telah menerobos kekuatan 66 naga. Seiring berjalannya waktu, panen Ye Xuan semakin banyak. Setiap kali dia menerobos, pengalamannya akan meningkat, jadi tindakan menjarah pemerintah kota hanya akan membuatnya menerobos 2 naga. Namun, ini juga cukup bagus, dan sekarang dia memiliki kecepatan yang sebanding dengan kekuatan 80 naga. Pada hari ini, kota Konjak juga terbuka, dan kematian pemilik kota Konjak akan segera menyebar. Aku membunuh penguasa Konjak dan menggeledah pemerintah kota. Maka penguasa harus menatapku. Saat itu, potretku akan digantung semalam. Lebih baik membuat suara lain. Ye Xuan meninggalkan kota Konjak dan pergi dengan Megatron. Kali ini tujuannya adalah Guiyuan Yuan. Ketika dia ingin memberitahu berita bahwa dia belum menyebar, dia akan membuat suara lain dengan pengejaran jiwa. Sekarang, dia juga memahami kekuatan kembali ke Yuanzong. Tuannya adalah penguasa 85 naga. Ada 10.000 murid di Zhongli, 3.000 wali, dan 100 tetua. Ye Xuan memperkirakan bahwa kali ini seharusnya dapat menembus kekuatan 70 naga, dan bahkan lebih tinggi. Meskipun tidak mungkin lagi menggunakan Beastmaster dengan kekerasan, tetapi waktunya ketat, dan jika dia dibiarkan menerobos lagi, bahkan jika dia adalah penguasa dinasti Yuan, dia akan dapat bertarung. Yuanzong terletak di utara kota Konjak. Seorang master kekuatan 50 naga akan membutuhkan waktu 3 hari untuk tiba. Namun, Ye Xuan menunggangi Megatron dan hanya butuh 2 jam untuk tiba. Saat ini, dia sudah berada 10 meter di atas Yuan. Dia membiarkan Megatron jatuh, hingga kilometer langsung melompat turun, lalu terbentur, dan jatuh di depan Gunung Yuanzong, dan akan menghantam monumen batu besar di depan Gunung Yuanzong. Apa? Gerakan hebat ini segera menarik perhatian para murid Sousan. Beberapa orang berani menghancurkan batu gerbang Gunung Yuanzong, itu benar-benar mencari kematian. Baiklah, aku berani pergi ke Yuanzong ke alam liar. Semua orang berhati-hati, dia memiliki tanda mengejar jiwa. Cepat, beritahu hukum dan para tetua. Para murid segera mengepung, tetapi tidak ada yang berani maju. Ye Xuan, manusia topeng, turun dari langit dan menghancurkan batu gerbang Gunung Yuanzong. Orang biasa tidak dapat melakukan ini, dan para murid ini, paling banyak, hanya memiliki kekuatan 50 naga. Naik berarti mati. Ye Xuan tidak akan dengan bodohnya menunggu para tetua tiba di sini. Dia melihat sekeliling dalam lingkaran dan tubuhnya berkedip. Lalu ada teriakan jeritan. Ah, tanganku, cincin Qiang Kunku, semua orang pergi. Orang ini akan merampok Yuanzongku. Ada duka di depan Gunung Yuanzong. Para murid ini tidak dapat mengejar kecepatan Ye Xuan dan hanya bisa menangis di sana. Setelah membawa pergi lusinan orang, Ye Xuan langsung terjun ke Yuanzong, dan dia akan meningkatkan beberapa kekuatan sebelum kembalinya tingkat tinggi Yuanzong. Di Yuanzong, 55 naga dapat berfungsi sebagai penjaga, dan 60 naga adalah para tetua. Tentu saja, para tetua juga dinilai, dan para tetua terkuat telah mencapai kekuatan 80 naga. Penguasa adalah penguasa 85 naga. Dalam situasi kekuatan, setiap promosi sangat sulit. Jika tidak ada Tianmu Bao yang membantu dalam kultivasi, ia harus bekerja keras, jadi kebanyakan orang menunggu untuk berkultivasi di kediaman mereka sendiri. Setelah Ye Xuan menerobos gerbang gunung, ia langsung memasuki tempat tinggal murid itu dan mulai bergegas dari rumah ke rumah. Murid-murid ini tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Di antara mereka, ada beberapa murid perempuan yang sedang mandi. Mereka pergi ke Ye Kun. Apa? Di Yuanzong, ada seekor anjing terbang ayam, tidak ada yang bisa memahami lokasi spesifik Ye Xuan.
Setelah menyapu kediaman para murid Yuan Yuanzong, Ye Xuan memperhatikan bangunan-bangunan itu, dan toko senjata, paviliun seni bela diri, Ling Chaotang, dan bahkan kafetaria semuanya dilindungi olehnya. Pintu luar tersapu, sekarang pergilah ke pintu dalam. Dalam hati Ye Xuan, dia bergegas ke Yuanzong. Kali ini, panennya juga cukup banyak. Dia menerobos kekuatan 66 naga menjadi 67 naga. Pintu dalam Gu Yuan adalah titik kuncinya. Kekuatan murid dalam lebih kuat daripada pintu luar, dan para tetua serta yang taat hukum juga tinggal di sini. Meskipun jumlahnya kecil, nilainya melebihi pintu luar. Ketika Ye Xuan mengatakan bahwa Yuan Yuanzong tidak menanggapi, dia berteriak. Pada saat ini, di dinasti Yuan kembali ke kuil Yuanbao, 3 orang sedang duduk di sana berbicara. Anak-anak, kalian tidak bisa kembali sekali, tinggallah beberapa hari lagi dan pergi. Gu Yuanzong menatap putranya yang sudah lama tidak bertemu dan berkata perlahan. Pemuda di depannya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ayah, kali ini aku kembali, hanya omong-omong. Murid yang bepergian keluar Zongmen secara tidak sengaja menemukan relik, jadi aku pergi untuk menyelidiki kali ini. Oh, relik macam apa? Tanya Patriark Yuanzong. Ini, pemuda itu berbalik dan menoleh untuk melihat lelaki tua di sampingnya. Tidak masalah, penjelajahan ini dipimpin oleh beberapa juniormu. Lelaki tua itu hanya diperintahkan untuk aman. Kamu bisa menjadi tuannya. Lelaki tua itu berkata dengan juling. Pemuda itu mengangguk dan berkata, Ayah, reruntuhan ini dikatakan sebagai penguasa ke-6 Redwoods, yang dibangun oleh Cilian. Oh, penguasa ke-6, Gu Yuanzong berada dalam yurisdiksi Kerah Cimu, dan penguasa Kerah Redwood saat ini adalah yang ke-8. Jadi, dia akan memahaminya sekilas. Tuan ke-6, dikabarkan telah bertarung dengan seorang master, dan kemudian menghilang. Pada saat itu, dia telah menembus langkah pertama temperamen, dan kekuatannya luar biasa. Dia juga menguasai mayat dan pernah melemparkannya. 2 mayat perak yang kekuatannya sebanding dengan master temperamen kelas 1, pemuda itu menjelaskan. Yah, aku juga mendengar sedikit tentang itu. Dikatakan bahwa 2 mayat perak itu adalah 2 jenderal di bawah kematiannya, tetapi mereka dibunuh karena pengkhianatan dan mereka dijadikan mayat perak. Tuan dinasti Yuan mengangguk dan berkata, hanya saja, meskipun Tuan ke-6 meninggal, ada bahaya di reruntuhan. Aku takut, Ayah, kamu tidak perlu khawatir, kita tidak akan masuk ke relik kali ini, tetapi membersihkan area di sekitar relik. Binatang suci itu lebih dari 80 naga, bukan lawanku. Anak muda itu berkata ini juga kebiasaan. Secara seksual memperlihatkan ekspresi bangga. Dia berusia 23 tahun ini, dan dia telah menembus kekuatan 80 naga. Dia adalah murid dari seorang tetua yang membenci Tianjian. Ilmu pedang yang penuh kebencian juga memiliki reputasi yang cukup besar di Kerah Kayu Merah. Dikatakan bahwa sekte itu telah lama melampaui kekuatan Bailong, dan merupakan master pertama di bawah temperamen itu. Ternyata begitu, maka aku lega. Baiklah, Ayah, aku seharusnya berangkat. Para guru dan saudara sedang menungguku. Ketika pemuda itu selesai, mereka bangkit. Namun, saat ini, booming, tiba-tiba ada suara keras di luar aula, yang membuat alis ketiga orang itu berkerut. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu apakah dilarang belajar di aula Sanli Kuil Yuanbao. Suaranya baru saja jatuh, yaitu, seorang penatua bergegas masuk, Yang Mulia, tidak baik, masalah besar. Apa yang terjadi? Tanya Patriark Yuanzong. Dia merasa ada sesuatu yang terjadi. Yang Mulia, seorang pencuri menyerbu saya untuk kembali ke Yuanzong, merampok saya untuk murid-murid Yuanzong, melindungi hukum, harta para penatua. Para penatua melaporkan, pencuri, penjarahan. Sekilas Patriark dinasti Yuan, bertanya, apa wilayah ini? Para penatua berhenti dan berkata, ketika saya melihatnya, itu adalah kekuatan 69 naga. Sekarang, saya tidak tahu. Apa maksudmu dengan ini? Penguasa dinasti Yuan tidak menanggapi. Begitulah masalahnya. Menurut laporan murid gerbang gunung, orang ini muncul di depan gerbang gunung Yuanzong. Hanya ada 66 naga. Kemudian dia menerobos, 67 naga, 68 naga, 69 naga. Para tetua berkata sambil menelan ludah. Apa? Dalam waktu sesingkat ini, dia menerobos dari 66 naga menjadi 69 naga. Dan, apakah masih menerobos?
Tidak hanya itu, tetapi pemuda dan lelaki tua itu sama. Setelah mereka mendengar ini, reaksi pertama mereka adalah bahwa pencuri itu telah mengolah kekuatan sihir dan merupakan orang di jalur sihir.